Ini Ustaz, kaitannya dengan ada orang yang mengolok-olok tentang sunnah sehingga dipanjangkan. Bagaimana sikap kita menyikapinya tentang ada orang yang bahkan mereka itu termasuk tokoh agama ya, tokoh besar ya. Dia sendiri yang mengolok-olok sampai ke apa ya, semakin bodoh dan lain-lainnya seperti itu. Sikap kita kalau seringkali mengulas itu rasanya gimana tadi? Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, tadi kita bahas ya tentang kufur, dan kita bicara kufur yang pertama adalah kufur mendustakan. Ya, tentu kita belajar ini semuanya agar kita faham, agar kita berilmu. Sebagaimana niat dalam berilmu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat dari menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Maka alhamdulillah ya, mudah-mudahan untuk macam kufur yang pertama benar-benar kita fahami ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kufur mendustakan ya, jangan sampai ada pada kita semuanya, pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ya. Seperti contohnya tadi di negeri kita yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah limpahkan keimanan, ketakwaan untuk penduduknya ya, sehingga Allah berkahi dari atas dan dari bawah ya. Allahumma amin. Karena kita saja hidup di keadaan seperti ini ya di negeri kita, nggak membayangkan bagaimana nanti dirasakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya tidak. Kita sudah membayangkan seperti itu. Ya, maka terus kita semangat dalam kebaikan, semangat dalam mengamalkan kebaikan, semangat menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini meluas sampai pada semua penduduk di negeri ini. Allahumma amin. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang membuat hati kita tidak nyaman ya, tentu kita berpandangan sangat jauh ke depan maslahat dari dakwah ini. Ya, satu wasiat yang sangat mulia ya. Para penyeru kepada kesesatan, mereka itu tatkala kemudian kita bersungguh-sungguh untuk membantahnya, kalau itu dalam batasan kita membantah secukupnya untuk bisa diketahui kaum muslimin sehingga mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, silakan seperti itu. Tapi jangan sampai kita sibuk dalam urusan yang seperti itu sehingga terjebak dalam bantah-membantah. Sehingga waktu kita habis, tenaga kita habis, pikiran kita habis, justru kita hanya berkutat pada bantah-membantah yang seperti itu pun tidak mesti bisa memaksakan orang yang sesat seperti itu kemudian menjadi benar, menjadi di atas hidayah. Ini yang kita garis bawahi jamaah ya, yang melegakan hati kita semuanya, yang menenangkan hati kita semuanya. Kalau kita lihat orang seperti itu kok menghina jenggot, merendahkan jenggot, bahkan mengata-ngatai jenggot dengan padahal itu sunnah Nabi, itu yang dikerjakan Nabi dan para sahabat semuanya tanpa kecuali. Kemudian makin panjang makin goblok ya. Itu buat kita mendengar ya jelas ghirah kita, cemburu kita dalam beragama tentu muncul, tapi kita rem dengan ilmu, kita redam dengan ilmu. Iya, maka kita rem ya, kita jangan ikut-ikutan kotor ya, kita harus bicaranya yang bersih, karena kita orang yang tahu ilmu ya. Iya, makanya saya contohkan ini tadi. Ketika kita marah, kita ini, apakah kemudian mengubah orang tersebut kemudian menjadi benar, menjadi dapat hidayah? Oh, belum tentu, bisa jadi semakin menjadi-jadi. Iya, ini ya. Jadi ya kita istighfar. Mungkin untuk bisa tadi membantah ya secukupnya. Sudah, setelah itu kita nggak bisa untuk memaksa orang untuk kemudian di atas hidayah. Justru kita tetap fokus di atas ilmu dan terus ilmu dan ilmu. Itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya, kita ini dakwah sunnah, Bapak Ibu rahimakumullah, dakwah sunnah. Kalau mungkin di antara kita sesama ustadz, sesama kiai, kita terus bantah-bantahan, di antara kita tidak ada yang murni semuanya benar, pasti punya salah. Salah ucap, salah memberikan jawaban, wajar semua dari kita.
Kalau masing-masing mau dikorek, ya kita ini gudangnya salah ya. Kalau kita sibuk bantah-membantah, mungkin habis, kita nggak jadi ceramah, kita nggak jadi mengajari manusia, mendidik manusia, mengajarkan ilmu. Tapi justru kita fokus ilmu, dan itu yang diwasiatkan para ulama kita. Ya, saya masih ingat ya ketika saya masuk di Jamiah, masuk di UIM di Madinah, kuliah di Madinah, saya masuk tahun 99. Itu posisi di sini di negeri kita ini masalah sunnah itu masih gonjang-ganjing ya, karena pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah belum sempurna, sehingga masih banyak yang merasa saya yang benar ya. Jadi kita sebagai murid ya bingung juga gitu ya. Ketika sampai di sana, sampai di Madinah, duduk di majelisnya para ulama, iya, para ulama besar. Kalau sudah sana ulamanya yang ada di dua tanah suci ini benar-benar ulama ya. Artinya keilmuan semuanya ya mereka kuasai, bahkan mereka hafalkan, mereka kuasai semuanya. Ternyata duduk di majelis mereka itu yang fitnah pun menjawabnya juga fokuslah dengan ilmu. Ketika ada seorang syekh bantahan dengan syekh yang lain juga dinasehati, rifqan ahlus sunnah bi ahli sunnah. Berlemah lembutlah ahlus sunnah dengan ahlus sunnah yang lain. Ya seperti itu. Sehingga sikap kita juga sama ketika berhadapan tadi yang saya sebutkan tentang masalah jilbab, masalah jenggot, masalah cadar, masalah ya yang kemudian banyak diungkit oleh orang-orang yang tidak berilmu ya. Kita meluruskan ya semampu kita. Ya tapi juga sisi yang lain tetap fokus dengan gerbong kita. Ya dengan lokomotif kita tetap terus maju di atas ilmu dan terus kita berilmu ya. Sehingga itu membuat hati kita tenang ya. Pengaruh dia mengejek seperti itu tentang jenggot tadi. Siapa yang terpengaruh? Paling orang-orang yang sepemikiran dengan orang itu. Adapun untuk kita Ahlus Sunnah tidak ada pengaruhnya, walhamdulillah. Sedang kita terus sibuk dengan ilmu. Siapa yang terpengaruh? Semuanya terpengaruh insya Allah. Iya, ilmu ketika sampai, subhanallah. Ya kita mau berkunjung kemana saja. Ya mau ke pulau mana saja sekarang kita berkunjung, alhamdulillah di setiap tempat ada yang majelis seperti kita ini ada. Iya mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, mau ya ke Sulawesi, mau ke Papua, alhamdulillah semua tempat ada sekarang. Subhanallah, kadang harus menempuh perjalanan 2 jam itu melewati hutan-hutan sampai di sana ada kampung ternyata. Subhanallah, di situ ketika ngaji ya seperti ini, banyak seperti ini. Bahkan ikhwan akhwat banyak, subhanallah kok bisa sampai di sini, subhanallah. Jadi itu yang buat hati kita alhamdulillah. Ya, kebenaran itu sampai ya di seluruh penjuru negeri kita ini alhamdulillah. Ya, sehingga kalau ada orang-orang yang seperti itu ya tadi tetap fokus dengan ilmu, kita bisa membantah, bisa meluruskan, bisa ya mengkanter alhamdulillah.